Ada 3 bidang yang akan kita laksanakan sita, yaitu di Kelurahan Oibobo di tempat ini, yang berikut di Kelurahan Nunleu dan Kelurahan Oibobo. Memerintahkan tergugat 1 Being Romer untuk segera menyerahkan hak-hak dari Louis Thomas setengah bagian dari harta bersama antara bahwa para anggota juga hadir dan menyaksikan turut menandatangani berita. Kami sampaikan bahwa hari ini kita datang untuk melakukan sita eksekusi. Sita eksekusi ini ada 3 bidang, ya kuasa. Ada 3 bidang yang akan kita laksanakan sita, yaitu di Kelurahan Oibobo di tempat ini, yang berikut di Kelurahan Nunleu dan Kelurahan Oibobo. penetapan sita eksekusi nomor 130-PDT-Sita-PDT-Eksekusi-2004-PN. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A di Kupang telah membaca 1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 272-PDT-G-2022-PN Kupang tanggal 16 Maret 2023 antara Louis Thomas dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan Being Romer dan kawan-kawan sebagai penggugat yang amarnya sebagai berikut. Mengadili 1 dalam provisi, menolak tuntutan provisi dari para penggugat untuk seluruhnya. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 1, tergugat 2, dan seluruh tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan menurut keputusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 192-PDT-G-2017-PN Kupang pada tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat keterangan nomor W26.1-01.10-8-2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah. 3. Memerintahkan tergugat 1 Being Romer agar segera melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 192-PDT-G-2017-PN Kupang tanggal 28 Mei 2018 tersebut. 4. Memerintahkan tergugat 1 Being Romer untuk segera menyerahkan hak-hak dari Louis Thomas setengah bagian dari harta bersama antara Louis Thomas dengan Sujadi almarhum bagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 192-PDT-G-2017-PN Kupang tanggal 28 Mei 2018 tersebut. 5. Memerintahkan tergugat 1 Being Romer segera menyerahkan hak-hak dari Johan dan Tony Mage masing-masing 1/7 bagian dari harta warisan Sujadi almarhum tersebut sebagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 192-PDT-G-2017-PN Kupang tanggal 28 Mei 2018 tersebut. 6. Menyatakan bahwa sebagian harta bersama atau harta gonogini milik Sujadi almarhum adalah warisan yang harus dibagi secara natural kepada masing-masing ahli warisnya sebesar 1/7 bagian ahli waris tersebut, yaitu 1. Louis Thomas sebagai penggugat 1, Being Romer sebagai tergugat 1, Dewi sebagai tergugat 2, Johan sebagai penggugat 2, Tony Mage penggugat 3, Yasinta Bani tergugat 3, Johannes Kevin Sujadi. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka setengah bagian harta bersama gonogini milik almarhum Sujadi haruslah dilelang dan hasilnya dibagi 1/7 bagian kepada masing-masing ahli waris Sujadi. 7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara tanggung renteng sejumlah Rp1.390.000. 8. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya. Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 20 November 2024. Cap tertanda Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Ferry Haryanta, Sarjana Hukum. Mohon tunjuk dari mana ke mana? Dari mana? Ada pilot spontan nggak kok? Mohon.
melakukan ini kebetulan ada 3 bidang. Nah, untuk bidang pertama sudah selesai, kita akan melanjutkan ke bidang kedua dan ketiga. Kalian kita izin untuk dengan pertanahan dan keamanan kita lanjut ke kelurahan Nek. Ya, mungkin sekian. Mana mau duluan? Dari depan. Lurus ke sana. Oke. Sebabnya pasang Kakak. beliau, tidak ada komentar. Oke. Gimana? Pokoknya yang sesuai sertifikat. Kan sertifikat sudah berubah. Ini kebalikan ada yang sertifikat awal. Tunggu, tadi itu tahu sertifikat itu bebas itu. Coba. Saya opol ini. Lurus ya, lurus mohon lurus. Sertifikat kan harus pakai meter. Kalau gini kan kalau yang telepon kan saya. Kalau sertifikat saya. Kita datang untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek tanah sengketa. Untuk itu disampaikan kepada yang kontrak bahwa dengan sudah disitanya objek sengketa ini, mohon untuk berikutnya jangan lagi ada perpanjangan kontrak, karena kalau ada perpanjangan kontrak resiko menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Dan kepada para termohon atau pemohon tidak boleh lagi untuk pindah tangankan dengan jalan apapun juga objek sengketa ini. Mungkin itu saya akan masuk langsung ke para berita acara sita eksekusi. Mungkin izin ya, saya boleh tambahkan sedikit ya. Tadi Pak sudah jelaskan tentang sita eksekusi. Ya hari ini ya, dan hari ini pun suasana menguasai dokumen bagi saya. Tetapi ada pengontrak batas waktu di deadline-nya disampaikan dulu lah. Jangan sampai terjadi misalnya eksekusi sebelum masa berakhir, pasti dia komplain bilang Pak waktu itu kita bilang sampai masa berakhir. Artinya begini Om, ini kita kan sudah sampaikan bahwa jangan lagi ada perpanjangan kontrak. Seandainya ada perpanjangan, maka itu menjadi resiko Bapak Ibu sekalian. Mau lanjut terserah, tapi itu jadi resiko untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi begini Pak, saya tambahkan sedikit ya. Jadi yang mengontrak karena sudah terlanjur mengontrak, silakan mengontrak. Tetapi ketika ada penetapan ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, maka kontrakan itu berakhir semua di saat eksekusi. Soal keuangan dan apa lain-lain itu urusan dia dengan yang mengontrak.
Ya Pak ya, yang kasih kontrak. Lanjutkan. Yang Yasin Taban